Pesan Anies ke pendukungnya, rangkul pendukung Jokowi dan Prabowo. Beredar sebuah pesan melalui dunia maya yang mengaku dari pendukung Anies Baswedan, dan kepada para pendukungnya Anies berpesan untuk merangkul para pendukung Presiden Jokowi juga para pendukung Prabowo Subianto. Alasan Jokowi sudah tidak maju lagi di 2024. Jika benar pesan di atas, maka ini sebuah isyarat jika Anies tentu tidak main-main akan mimpinya untuk menjadi Presiden Indonesia setelah Jokowi, dengan catatan jika ada partai yang mengusungnya. Pertanyaannya tentu, dengan cara apa para pendukung Anies Baswedan merangkul para pendukung Jokowi dan Prabowo? Barangkali bisa terjadi jika yang dirangkul mereka yang mau mendukung berdasarkan kepentingan, yaitu dengan imbalan janji ini dan itu jika Anies kelak menang. Tapi bagi mereka yang paham betul kemampuan Anies, tentu tidak akan kepincut. Masa depan Indonesia tak mudah begitu saja dipertaruhkan. Lagi pula untuk saat ini masih belum jelas apakah Anies Baswedan mendapat satu tiket untuk maju di Pilpres 2024, kecuali pada saat Kongres Partai Nasdem di bulan Juni sosok Anies Baswedan ternyata dipilih oleh Surya Paloh. Maka dengan demikian akan terjawab sudah, meskipun konsekuensinya kemungkinan besar Partai Nasdem di 2024 bakal ditinggalkan oleh sebagian besar konstituen yang berhaluan nasionalis dan sebagian besar simpatisan non-muslim, utamanya dari wilayah Indonesia Timur. Peta para pendukung Anies berdasarkan hasil survei diketahui adalah mereka yang selama ini mengkritisi Presiden Jokowi dengan segala narasinya yang jahat. Bahkan dengan kata lain, mereka yang benci Presiden Jokowi. Jadi hil yang mustahil, para pendukung Jokowi akan mudah begitu saja berpaling ke Anies Baswedan. Para pendukung Jokowi sebagian besar berangkat dari kumpulan besar masyarakat yang berpikir realistis untuk bangsa Indonesia, yaitu sosok yang dapat membawa bangsa Indonesia jauh lebih baik. Jika Jokowi rekam jejak kinerjanya terlihat nyata, semisal Jokowi yang saat menjadi wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta, dirasa memberikan dampak yang baik ke warga, tak hanya secara nasional tapi juga internasional. Bagi saya, sejauh ini dari sekian banyak tokoh yang muncul dalam survei belum ada satupun namanya yang dapat mengimbangi Jokowi dari sisi kinerjanya. Jadi dikenal karena kinerjanya, bukan karena pandai merangkai kata. Selain faktor-faktor yang lainnya, seperti kesederhanaan Jokowi dan kedekatannya dengan rakyat kecil, sehingga membuat orang menoleh kepadanya. Jadi secara umum, watak pendukung Jokowi jauh lebih realistis dibandingkan pendukung Anies Baswedan yang tidak mau melihat fakta atas pencapaian Anies selama ini di DKI Jakarta. Banyak janji-janji kampanye Anies Baswedan yang paling mendasar tak terlaksana. DP 0 rupiah yang gagal total malah jadi bancaan korupsi anak buah, penanganan banjir yang sifatnya hanya seremonial dan jalan di tempat, program unggulan kewirausahaan OKOC yang hasilnya juga tak jelas, dan lainnya. Barangkali satu yang dapat dilihat skala nasional dan media luar karena mobilisasi massa saat sholat Id, yaitu JIS. Tapi perlu dicatat, itu pun di kepemimpinan Jokowi dan Ahok sudah disiapkan bumbu-bumbunya, semisal pembebasan lahan, proses pemindahan dan lainnya, dan Anies tinggal melanjutkannya. Pada dasarnya, membangun benda mati jauh lebih mudah tinimbang membangun mental warganya. Tengok saja Stadion Internasional yang tak kalah keren di Deli Serdang yang menghabiskan anggaran 7 triliun. Padahal itu di sebuah kabupaten kecil. Jadi JIS sebetulnya bukan hal yang istimewa, apalagi kalau dibandingkan apa yang sudah pernah Jokowi lakukan selama menjadi pemimpin daerah maupun republik ini. Lalu bagaimana dengan para pendukung Prabowo Subianto? Apakah pendukung Anies bisa merangkulnya? Saya rasa juga tak mudah, kecuali Prabowo memilih Anies menjadi calon wakil presidennya. Tapi kemungkinan kecil Prabowo lirik Anies. Pasalnya Prabowo sudah pasti belajar dari pengalaman Pilpres 2014 dan 2019. Saat itu Prabowo didukung oleh para pendukung yang saat ini mendukung Anies Baswedan. Selain itu, para pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019
terutama kelompok PA212, menyatakan kekecewaan yang dalam semenjak Prabowo mau menjadi pembantu Jokowi masuk dalam jajaran kabinet. Mereka bahkan menyebut Prabowo Subianto seorang pengkhianat. Artikel ini ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.